Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya sendiri merupakan perubahan kelajuan cahaya karena mengalami perubahan medium. Contoh dari peristiwa pembiasan sendiri yaitu ketika seberkas cahaya datang dari udara menuju ke air, dari udara ke kaca, atau dari medium yang renggang menuju medium yang rapat. Hukum Snellius pembiasan cahaya ada 4 poin. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang. Yang kedua, sinar datang yang berasal dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga, ketika cahaya dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang keempat, yaitu ketika sinar datang tegak lurus dengan bidang itu tidak akan dibiaskan, melainkan akan dipantulkan. Dalam pembiasan kita mesti mendengar istilah tentang indeks bias. Indeks bias sendiri ada 2 macam, yaitu yang pertama ada indeks bias mutlak, yang kedua ada indeks bias relatif. Untuk indeks bias mutlak sendiri merupakan kemampuan medium untuk membelokkan cahaya, di mana biasanya dirumuskan dengan N sama dengan sin I per sin R, di mana N merupakan nilai dari indeks bias mutlak. Untuk I merupakan sinar datang dan R merupakan sinar bias. Untuk indeks bias relatif sendiri merupakan nilai dari dua medium, yaitu biasanya dirumuskan dengan N1 sin I sama dengan N2 sin R, di mana N1 merupakan nilai indeks bias mutlak untuk medium yang pertama dan N2 merupakan nilai indeks bias medium yang kedua. Untuk pembiasan cahaya sendiri biasanya terjadi pada kaca paralel dan pada bidang lengkung, bidang datar, dan juga pada prisma. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum sederhana dengan alat-alat yang pastinya ada di rumah, dimana praktikum ini bertujuan untuk mengamati pembiasan cahaya dari udara ke air dan menentukan sudut sinar bias yang terbentuk. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada spidol, yang kedua ada pensil, ada gelas yang berisi air, dan ada busur. Untuk cara kerjanya, pertama kita buat sudut-sudut pada gelas kaca ya. Ini sudah saya buat untuk garis normalnya. Kita gunakan busur untuk menentukan berapa derajat kita akan menghitung dari nilai bias yang terbentuk. Yang pertama kita gunakan yaitu 30 derajat dulu ya. Kita tandai. Nah,
Selanjutnya kita masukkan gelas ini ke maksudnya pensil ke gelas sebesar sudut yang akan kita cari nilai biasnya, seperti ini. Nah, tadi kan kita buat 30 derajat ya, terletak di sini, tepat di bagian luar sini, bagian luar. Nah, nanti kita hitungnya juga itu bagian luar sini. Kita hitung pakai busur juga. Nah, terlihat kan? Lihat ini yang bagian bawah ya. Terlihat kalau kurang dari 30 derajat. Nah, ini kan sesuai dengan hukum Snellius pembiasan cahaya tadi yang poin kedua, yaitu sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Terus langkah selanjutnya kita dapat mengulangi seperti langkah yang kedua ini tadi menggunakan besaran sudut yang berbeda, atau kita memvariasikan besaran sudutnya, yaitu 45 ataupun 53, 60, 90 seperti itu. Lalu selanjutnya hasil pengamatan kita hitung menggunakan tabel pengukuran ya, dengan indeks bias airnya 1,33 dan indeks bias udaranya yaitu 1,0003. Kita buat kolom yang pertama itu ada sudut sinar datangnya ya, lalu kita buat kolom sampingnya tadi yaitu sudut sinar biasnya gitu, lalu kita masukkan nilainya. Lalu yaitu pertanyaan dan diskusi. Yang pertama, apa yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan air? Atau ini pensil yang masuk ke air, itu kita jelaskan apa yang terjadi. Nah, yang kedua yaitu melukislah lintasan cahaya yang terjadi, itu kita menggambarkan dari sudut yang pertama, contohnya 30 itu lukisannya itu seperti apa, terus untuk sudut 45 itu seperti apa, dan untuk sudut berikutnya itu seperti apa dilukis. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi sudut sinar bias, kita jelaskan apa yang mempengaruhi. Untuk yang keempat, apakah sudut sinar bias yang terukur sesuai dengan teori. Nah, untuk besarannya kita gunakan rumus yang pertama tadi ya, yaitu N sama dengan sin I per sin R untuk indeks bias mutlak. Berhubung ini ada dua medium, jadi kita menggunakan rumus yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R.
Lanjut pada pertanyaan dan diskusi. Nomor 1, apa yang terjadi ketika pensil mengenai permukaan air? Bisa dilihat pada cuplikan sebelumnya bahwa pensil yang dimasukkan ke air itu terlihat seperti patah, dan juga ukuran pensil yang berada di dalam air itu lebih besar daripada bagian pensil yang tidak tercelup permukaan air. Nomor 2, lukislah lintasan pensil yang terjadi. Sebelum melukiskan lintasan pensilnya, kita cari sudut sinar biasnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus N1 sin I sama dengan N2 sin R. Dengan I 30 derajat diperoleh nilai R sebesar 22,09 derajat. Sudut 45 derajat diperoleh nilai R sebesar 32,123 derajat. Dan untuk I 60 derajat diperoleh nilai R sebesar 40,633 derajat. Berikut lukisan untuk I 30 derajat dan R 22,09 derajat. Selanjutnya I 45 derajat dan R 32,123 derajat. Lanjut I 60 derajat dan R 40,633 derajat. Nomor 3, apa yang mempengaruhi sudut sinar bias? Dilihat kembali pada cuplikan sebelumnya, itu yang mempengaruhi sudut sinar bias adalah sinar datangnya sendiri. Jika sinar datangnya itu semakin kecil, maka sudut biasnya itu juga semakin mendekati garis normal, seperti pembahasan nomor 2 tadi, dan dapat dilihat pada lukisan lintasannya. Untuk nomor 4, apakah sudut sinar bias yang terukur sesuai dengan teori? Menurut saya, sudut sinar bias yang terbentuk itu sesuai dengan teori, karena menurut hukum Snellius point yang kedua itu sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat itu akan dibiaskan mendekati garis normal, dan itu sesuai seperti lukisan lintasan pensil yang sudah saya buat.